Lalu ternyata juga itu basisnya utang dan itu kemudian itu yang keluar, maka yang dapatkan berarti pihak luar. Ya, termasuk juga domestik pembangunan misalnya kereta cepat kayak gitu. Sama. Dulu nggak boleh APBN, Iya. ternyata APBN masuk. Iya. Duitnya dari rakyat juga. Iya, jatuhnya begitu jadi. Jadi artinya ada dalam bahasa yang lain ini saya mengambil begini. Ketika public goods, public services pada good corporate governance tidak terjadi, ketika price stability tidak tercapai, ketika public policy di bidang kesejahteraan rakyat tidak terpenuhi, apa poinnya? Negara gagal kan? Nah, if I were Minister of Finance, I resign. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama IC Drill Show bersama sahabat saya, sohib saya, Dr. Ihsanuddin Nursi dan saya Husnul Maria. Terima kasih sudah terus-menerus mengikuti video-video kita ya Bang Nursi ya. Alhamdulillah juga masukan-masukannya Insya Allah dibaca ya, walaupun kadang-kadang bacanya itu ya berapa minggu sekali kayak gitu baru dibaca. Ada beberapa yang saya bukan hanya dibaca, gitu. Kami juga melakukan, saya gitu juga melakukan kajian untuk merespon. Oh iya, apa pendapat, Terus ada juga yang ingin, Bang Bu kayak gitu kan, tema yang ini, tema yang itu kadang-kadang. Iya. Tapi ada juga yang mengatakan, oh iya undang-undang. Insya Allah, tapi mengundang itu tidak mudah. Betul. Kan itu effort tersendiri. Kami berdua juga bukan mudah gitu, kita berdua juga sudah ada effortnya tersendiri sehingga memang sebetulnya visinya itu adalah mendokumentasikan pikiran-pikiran kita. Itu inti utamanya. Jadi sabar mengikuti diskusi kita berdua. Nah, Bang Nursi, berapa hari yang lalu adik saya itu datang nih sambil ngomel-ngomel. Ini gimana sih? Karena kita lagi ngurus ada tanah yang sudah puluhan tahun nggak diurus, jadi ngurus tanah. Ini gimana? Kita ternyata saya ini orang yang sudah tidak mau lagi yang namanya hidup dengan asuransi, dipaksa untuk punya BPJS, ya kan? BPJS. Jadi kesehatan. Jadi ngurus tanah, urusan BPJS kesehatan. Nah, kemudian ternyata berkembang nih kan banyak sekali kan yang kemudian oh iya urus ini. Urus SIM, urus STNK, urus semuanya harus BPJS kesehatan. Tapi believe it or not ya, saya itu kan pegawai negeri sejak 87 ya. Saya udah pegawai negeri sejak 87. Tapi kalau jadi dosen sejak 82, jadi mahasiswa semester 5 udah jadi dosen. Nah, sekalipun saya belum pernah itu pakai yang namanya askes saya. Sekalipun sebentar lagi udah pensiun, itu belum pernah. Nah, terakhir saya nggak tahu sejak kapan kita itu ditambah. Jadi selain yang askes yang harus diubah menjadi BPJS, sekarang ditambah lagi. Tapi saya sebel ditambah itu. Kenapa? Karena ini salah satu dari bandar itu insuransinya. Jadi masuk ke UI gitu kan. Dulu pertanyaannya kenapa saya nggak mau tanda tangan? Saya bertanya, ini dana saya yang harus bayar seperti BPJS atau askes itu kan kita dipotong gaji. Betul. Dipotong gaji lagi atau ini tambahan dari fakultas mencarikan dana sendiri atau gimana? Karena nggak ada, mereka cuma mengatakan bahwa mereka akan memotong gaji saya dan itu 400.000 kayak gitu ya. Banyak itu. Ya saya banyak sekali, wong saya yang askes saja juga sudah berapa dan tidak pernah saya gunakan gitu ya. Jadi saya kalau ke rumah sakit dan sebagainya sudah bayar sendiri. Alhamdulillah sih selalu ada kayak gitu ya untuk bayar. Anak saya juga demikian, kalau harus di rumah sakit ya sudah kita bayar kayak gitu kan. Belum pernah menggunakan askes atau BPJS. Nah, persoalannya bukan bagaimana BPJS dan juga banyak loh yang karena saya juga di Muhammadiyah kan, itu kalau kita rapat seringkali mengatakan juga ini utangnya negara ke Muhammadiyah itu triliunan juga utang BPJS-nya itu. Kalau saya tidak salah 1,14. Nah, terus kemudian terakhir ibu saya kan juga suaminya dulu pegawai negeri, jadi punya BPJS. Terakhir
katanya BPJS itu ke rumah sakit udah nggak boleh. Kalau kan kena gula kayak gitu ya, sakit terus kemudian dia dibawa ke rumah sakit, itu nggak bisa lagi. Jadi kita harus bayar. Loh, jadi sebetulnya apa yang sedang terjadi dengan negara ini? Tapi sebetulnya intriguingnya ini kan sekarang BPJS. Tapi kalau kita bicara tentang bagaimana negara mengumpulkan dana rakyat yang kemudian kita mempertanyakan tentang transparansinya, ya kalau kita bicara transparansi penggunaan dana masa tua buruh misalnya kan, Jaminan hari tua. jaminan hari tua ini kan lucu kayak gitu kan, baru bisa dicairkan 56 tahun walaupun selalu mengatakan oh tapi undang-undang, halo undang-undang itu siapa yang bikin, siapa yang bikin draftnya, untuk kepentingan siapa kayak gitu kan. Kemudian asuransi BPJS tadi itu dana taspen, ini nanti saya juga berpikir ini dana taspennya jangan-jangan nggak bisa dicairkan juga nanti ya. Ini juga wallahu alam nanti seperti apa. Kemudian dana haji kita sudah bahas ya waktu itu ya, isu tentang haji. Even dana COVID sendiri. Kan APBN COVID itu kan up to sampai 1 triliun katanya. Untuk apa? Nah, ini sebetulnya secara pemerintahan, baik itu kita bicara good governance, secara transparansi dan accountability posisi negara di dalam konteks pengelolaan keuangan negara, posisi hutang negara Republik Indonesia yang terus-menerus bertambah. Tapi pada saat yang sama ada kebanggaan bangun infrastruktur, bangun ibu kota baru, bangun yang sebetulnya itu bukan prioritas bagi rakyat kebanyakan. Hati-hati ya, rezim ini pemerintah hati-hati. Anda hati-hati di dalam konteks itu. Nah, melihat berbagai macam isu ini, bagaimana kita menjelaskan persoalan tata kelola ya, kalau kita bicara tata kelola keuangan, bagaimana sebetulnya negara, pemerintah bisa mengambil dana-dana rakyat. Saya dulu kalau isu haji kan selalu ngomong bagaimana yang namanya model between quote first travel yang isunya berapa itu waktu itu dibandingkan dengan negara yang ngurus isu dana haji rakyat. Paling tidak saya berani ngomong kayak gitu karena di rumah saya itu ada sekitar 6 yang sudah bayar. Di first travel? Bukan, di dana haji. Dana haji, oh ya. Yang harusnya 2021 berangkat, masih belum. 2022 belum. Nggak tahu. Ketunda. 2020. Pokoknya sudah 3 tahun dia ditunda. Padahal saya punya hitung-hitungan tuh, Husnul. Nah, jadi hitung-hitungan saya. Ya, jadi ini persoalan-persoalan yang semuanya bagaimana negara mengeruk dana rakyat. Ya, ini belum lagi yang lain-lain ya di dalam konteks itu, tapi yang kelihatan misalnya BPJS berapa, misalnya dana masa tua itu berapa katanya, 500 triliun, dana haji 110-an triliun, kayak gitu kan, dana COVID 1000 triliun. Nah ini bagaimana sih sebetulnya kita menjelaskan atau mengurai, dan harusnya seperti apa menjadi pemerintah yang harusnya melayani rakyat. Kalau kita bicara tentang tujuan kita dulu membentuk negara kan mensejahterakan rakyat bangsanya sendiri di dalam konteks itu. Sementara kita kaya sebetulnya kalau kita kelola sumber resources kita dengan benar kayak gitu ya. Kan banyak dari mulai minyak. Nah, ini juga sawit. Kan kita ini salah satu produsen sawit terbesar. Supreme terbesar di dunia. Minyak. Lah kok rakyat mesti antri? Kemarin saya ibu saya di kampung sana, dia teriak, "Mbak, tolong ya belikan minyak, tapi harus bawa KTP." Serius ini? Terus saya nggak taunya kemudian waktu saya ngobrol di WA grup keluarga, nggak taunya ada yang beli kayak gitu harus dengan KTP. Ini maksudnya apa sih? Dan ini ibu-ibu loh, bapak-bapak biasanya cuek aja, tapi ibu-ibu kalau nggak ada terus bagaimana dengan mereka yang jualan gorengan, bagaimana tempe juga gitu, 3 hari nggak ada tempe. Tahu tempe ya. Kalau tahu kita nggak terlalu inilah, di rumah itu tempe itu wajib tiap hari ada, namanya juga orang Jawa. Nggak taunya Bu nggak ada tempe, akhirnya kita buka. Iya 3 hari demo. Nah ini sebetulnya pengelolaan negara
apa kayak gitu. Welfare state seperti apa sih sebenarnya Oke, dibangun? oke. Gitu Bang. Oke, kita mulai dulu dari satu tema. Ya. Besar pasak daripada tiang. Nah, Itu dia. padahal kita punya ya. Iya. Jadi punya bahasa bijak Bijak, kayak gitu ya, iya, bahasa iya, bijak. Besar pasak daripada tiang. tuang. Iya. Daripada Tiang. tiang. Artinya kita punya keinginan macam-macam, tapi kemudian tidak memperhitungkan pendapatan yang bisa gitu. Dalam bahasa yang lain, mungkin Husnul pernah ingat gitu ya, ketika kita bicara tentang alokasi anggaran yang tidak efektif. Kan kita pernah bilang, ada nilai-nilai yang didasarkan atas keinginan, gitu kan? Jadi ada keinginan, tepatnya. Ada nilai-nilai yang ada kebutuhan, ada keinginan, ada kebutuhan gitu. Dituangkan dalam perencanaan, dimunculkan dalam kebijakan perencanaan, dia taruh dalam alokasi anggaran. Ya. Jadi sesungguhnya alokasi anggaran itu tidak bebas nilai. Alokasi anggaran tergantung sekali pada kepentingan. Dan siapa yang kepentingan siapa? Yang diutamakan. Yang diutamakan. Itu. Jadi bandar atau rakyat gitu kalau kan. bandar atau rakyat itu. Jadi dari struktur berpikir itu mestinya kelihatan bahwa sesungguhnya anggaran yang muncul yang lebih besar daripada tiang itu lebih besar daripada pasak, lebih besar daripada pendapatan. Itu tidak merujuk pada apa yang kita sebut sebagai kebutuhan dasar atas anggaran. Nah di COVID ini dengan mengubah Perpu 1 2020 menjadi Undang-Undang 2 2020, itu bahkan mereka membenarkan defisit anggaran terhadap PDB boleh melampaui 3%. Padahal Undang-Undang 17 2003 menyatakan cuma batasnya 3%. Dan itu karenanya mereka pernah mencapai 5% lebih. Di 2022 ini mereka mencapai defisit anggaran sebesar 4,85% dari PDB atau sebesar 868,02 triliun. Itu artinya defisit ini akan ditutup dengan utang. Dengan begitu utangnya juga akan naik. Walaupun di 2021 mereka menyatakan realisasi defisit lebih rendah daripada yang dianggarkan, sehingga surat utangnya, tapi mereka lupa tuh ketika mereka bilang realisasi defisit lebih rendah daripada yang direncanakan. Pada surat utangnya sejumlah yang direncanakan, itu mengakibatkan beban utangnya carry over ke bawah ke depan. Ada orang lupa lagi di situ, silpa berarti. Silpa, padahal silpanya silpa negatif gitu, bukan silpa positif ya. Selisih lebih dari penggunaan anggaran. Dan saya ingin menyampaikan format berpikir di sini pentingnya kita melihat bahwa defisit anggaran yang sudah mencapai 868,2 triliun pada 2022 itu dengan anggaran berapa Bang? 868,02 triliun atau sebesar 4,85% terhadap PDB. Itu kan mesti dilihat dari bagaimana kita memenuhi kebutuhan itu yang saya bilang tadi. Kebutuhan. Ini pasaknya begini, tiangnya begini gitu loh. Ini seolah-olah kebutuhan kan tadi? Padahal keinginan. Tadi kan gitu kan dilihatnya. Nah, ini tiangnya begini nih, tiangnya nggak cukup. Nah, apa tiangnya? Tiangnya kan 3 sumbernya. Ada pajak, gitu kan? Ada PNBP, ada hibah. Ada di PNBP itu pendapatan negara bukan pajak misalnya adalah pendapatan sumber daya alam. Yang sumber daya alamnya dikeruk ke pihak lain gitu loh. Ya kan gitu ya. 1-2 orang yang mendapatkan gitu. Iya, orang misalnya ngambil nikel, orang misalnya ngambil emas, nikel, batu bara, contohnya minyak, semuanya begitu dalam tembaga. Artinya dalam semua resources itu kayak gitu. Termasuk sawit. Apa buktinya sawit? Bagaimana subsidi yang diberikan itu ternyata diterima oleh yang namanya pengusaha-pengusaha sawit besar misalnya. Dan akhirnya dijual keluar. Ujungnya bukan begitu gitu loh. Jadi ada itu? data menarik tentang bagaimana ternyata data yang dikeluarkan dana untuk mensubsidi sawit itu diterima oleh pengusaha besar. Padahal dia juga dalam negeri juga berantakan gitu. Ada angka-angkanya gitu. Itu pernah dipersoalkan di DPR misalnya. Dan di situ kelihatan bahwa sesungguhnya pemerintah mensubsidi tadi. Model sistem politik yang tadi, yang korporasi itu menentukan sistem politik. Kalau kita bicaranya begitu gitu. Nah, dari sini kan kelihatan bahwa defisit anggaran diatasi dengan utang kan? Nah, ketika defisit anggaran diatasi dengan utang dan ketika hutangnya tidak lagi laku di pasar, ketika surat utangnya tidak lagi laku di pasar,
maka dia akan mencari sumber-sumber dana yang pasti, yang ada di depan mata, ini yang dia bisa jangkau. Gitu ngelihatnya. Jadi ketika IMF menyatakan, Bank Dunia dulu menyatakan, kami memberikan pinjaman pada Anda dalam rangka mengatasi kerentanan fiskal. Itu artinya apa? Surat utangnya nggak laku. Aduh. Fiskalnya rentan. Dia tidak punya daya yang cukup. Ditudinglah oleh yang namanya Moody's Spur sebelumnya. Bahwa Anda tidak punya pendapatan yang cukup. Bahwa sumber daya yang ada tidak mencukupi untuk kebutuhan yang Anda ambil. Anda lemah dalam penerimaan pendapatan. Dalam bahasa yang lain, tax ratio Anda ambruk. Pakai bahasa kerennya. Gitu ya, tax ratio Anda ini jelek sekali. Makin lama makin menurun. Juga dituding oleh OECD. Jadi yang nuding adalah Moody's Spur, OECD bahwa tax ratio jelek. Dituding juga oleh namanya Bank Dunia bahwa pendapatan Anda jelek. Bahwa dalam kondisi Anda adalah... Itu artinya 3 institusi menyatakan betapa tidak dipercayanya kondisi pemerintahan. Itu artinya 3 institusi menyatakan kepada pasar, surat utang sulit diterima di pasar. Jadi Resmi itu pernyataan resmi itu gimana tuh? jadi kalau seperti itu, walaupun jadi presiden G20 nggak Nggak ada urusan. nggak ngaruh katanya. Nggak ngaruh karena Moody's Spur ngomongnya begitu, OECD ngomongnya begitu, Bank Dunia ngomongnya begitu gitu ya. Lalu IMF juga kemarin menyatakan, hey, Yang itu. iya, Anda nggak boleh lagi menjual surat utang kepada BI. Anda mesti pergi ke pasar. Pada saat yang sama di pasar nggak dipercaya. Mesti pergi kemana, Husnul? Kepada rakyat kecil untuk melakukan atau membayar, ya itu tadi dengan policy yang kemudian polisinya menginjak. Nah, ketika Anda bilang pergi ke rakyat, naiklah PPN 10%. Udah naik ya? Naik. Per April ini naik jadi 10 PPN menjadi 11%. Berikutnya, apa yang di depan mata? Dilihat dari institusi yang melakukan pengumpulan dana dong. Siapa yang melakukan pengumpulan dana? Minimal ada 3. Ya. Ada BPKH, ada BPJS, ada BPKH naik lagi ya? Hah? 40 juta sekarang. Iya. Jadi kalau dikaji siapa yang melakukan pengumpulan dana? Tadi saya bilang, misalnya tadi ada BPKH, ada BPJS, ada Taspen, gitu kan? Ada perusahaan-perusahaan asuransi yang sudah terkena sebelumnya, Asabri sama Jiwasraya yang ternyata dikorup, gitu kan? Udah habis dia. Tapi kalau ininya asuransinya para bandar enggak. Oh iya, enggak. Artinya sesungguhnya ada pemanfaatan dana yang diraih dari masyarakat, dana yang sumber dari masyarakat untuk kepentingan kelompok jadinya. Di sini nanti tidak ketemu dengan apa yang disebut dengan tesis bahwa good governance itu harus diikuti dengan yang namanya price stability dan harus diikuti dengan namanya ini benar Kusnul. Tapi saya kecepatan ngomongnya di sini. Iya. Good governance harus ketemu dengan price stability, dan harus dipenuhi dengan prinsip-prinsip pemenuhan hajat hidup orang banyak. Kebutuhan hidup banyak, misalnya tadi jadi soal sawit, tadi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Jadi kesejahteraan rakyat. Nah, itu keywordnya, kata kuncinya itu. Iya, kata kuncinya. Nah, kebayang nggak kalau rakyat dibebani dari segi pendapatan negara lewat pajak, rakyat dibebani dari pendapatan dipakai lagi untuk pendapatan rakyat, gitu kan? Sumber dayanya diambil, gitu ya. Lalu pengelolaannya tidak efektif. Berapa kali terkenanya itu Husnul? Dan harga dimainkan. Price stability nggak benar kan? Harga minyak naik, minyak goreng nih ya. Minyak goreng. Mak soalnya kayak gitu. Minyak goreng naik, tahu tempe nggak ada hilang. Harga beras mulai naik, semuanya mulai meroket. Itu gimana? Apalagi menjelang nanti puasa. Wah, makin tidak terkendali sudah. Sementara Omikron ya. Jadi artinya ketika kita lihat situasi di mana surat utang tidak bisa diterima pasar dan mereka pergi ke lembaga-lembaga yang melakukan pengumpulan dana, maka lembaga-lembaga yang melakukan pengumpulan dana melakukan perhitungan dong. Apakah nanti ketika kewajiban itu harus dipenuhi, dananya ada apa enggak? Nah, dari sana muncullah kajian macam-macam. Salah satu kajiannya kasus BPJS Ketenagakerjaan. Apa itu? Yang kemudian kejaksaan menyatakan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan sulit dibuktikan. Tapi pada saat yang sama mereka rekayasa lagi. Apa itu?
JHT ditunda menjadi 56 tahun. Nah, lalu orang bertanya, kenapa mesti JHT ditunda menjadi 56 tahun? Ya iya. Ya iya, jadi kalau 56 sekarang kira-kira rata-rata berapa katanya? Apa aja ke 56 tahun? Orang yang kerja itu makanya sampai ketemu angka 56. Saya nggak tahu angka itu, tapi saya ingin mengatakan jumlahnya, jumlah yang dimasukkan ke dalam SUN, jumlah yang dimasukkan ke dalam SUN itu sekitar 384 triliun. Dari total dana yang mereka kumpulkan sebesar 553 triliun. Kenapa? Karena hitung-hitungannya mereka bilang begini, saya kebetulan ngambil strukturnya. Yang ditempatkan di surat hutang itu 62% di surat hutang. Tapi dari 62% ini sebesar 59,8% atau tepatnya 60% itu pada SUN. Nah, ketika dihitung pada SUN, pertanyaan berikutnya begini, kalau dihitung pada SUN dengan SUN-nya adalah hitungan SUN jangka panjang, karena tingkat suku bunganya harus tinggi, itu kan berarti permainan 5-10 tahun. Karena SUN dengan angka terbaik untuk indikator pasar adalah SUN untuk hitungan 10 tahunan. Bukan tahunan, bukan 3 tahunan, bukan 5 tahunan. Karena biasanya 1 tahunan, 5 tahunan, 3 tahunan. Nah, untuk menghitung sampai seberapa jauh menjadi tingkat suku bunga yang menjadi acuan, gitu ya, maka mereka melihatnya SUN 10 tahunan, gitu ya, yang cukup tinggi bunganya dalam kerangka harga pasar, gitu ya. Kalau 10 tahunan nanti ini lebih tinggi dari 1 tahunan, itu berarti ada problem pada institusi yang bersangkutan. Maksudnya ngerti ya? Jadi ya artinya negara punya masalah nih, gitu. Nah, ketika diambil dalam konstruksi 5 tahunan, maka kelihatan ada persoalan ketidakcocokan antara kewajiban BPJS Ketenagakerjaan, gitu ya. Kewajiban ini, kewajiban membayarkan JHT dengan yang namanya jumlah investasi kan yang uangnya masih ada di APBN, gitu loh, di surat hutang. Ini daripada posisinya tidak cocok, saat jatuh tempo harus mengeluarkan bayaran, uangnya nggak ada karena masih ada di bentuk surat hutang, masih dalam bentuk surat tagihan atau surat hutang, ya sudah, ininya saja ditunda, begitu. Ininya saja, di kewajiban membayarnya saja ditunda, tidak lagi dalam. Padahal itu ditunda, konsekuensinya pada rakyat. Iya, nggak punya duit rakyat, habis. Dalam bahasa sederhana, ini Husnul, ini saya tarik. Ini yang disebut dengan crowding out effect. Crowding out effect. Apa artinya? Uang yang muncul di dalam negeri atau surplus perekonomian yang terbentuk di domestik itu ditarik keluar karena problematik hutang negara. Balik-baliknya tadi ke persoalan 868,02 triliun. Jadi semua surplus perekonomian dalam negeri ditarik keluar. Disebabkan tadi kebijakan pengambilan keputusan utang. Bahasa yang mudah bagi rakyat kebanyakan. Iya. Jadi kayak tabungan-tabungan rakyat itu dikeluarkan tapi yang pakai negara. Negara dan kemudian untuk kepentingan jadi logikanya gini Husnul, ketika Husnul menyederhanakan dipakai untuk kepentingan negara dan kepentingan negara itu dalam rangka bukan untuk kebutuhan sepenuhnya kepentingan rakyat, misalnya pembangunan infrastruktur, pembangunan IKN macam-macam gitu ya. Lalu ternyata juga itu basisnya utang dan itu kemudian yang keluar, maka yang dapatkan berarti pihak luar. Ya, termasuk juga domestik pembangunan misalnya kereta cepat kayak gitu. Sama. Nggak boleh APBN, ternyata APBN masuk, duitnya dari rakyat juga. Iya, jatuhnya begitu jadi. Jadi artinya ada dalam bahasa yang lain, ini saya mengambil begini. Ketika public goods, public services pada good corporate governance tidak terjadi, ketika price stability tidak tercapai, ketika public policy di bidang kesejahteraan rakyat tidak terpenuhi, apa poinnya? Negara gagal kan? Nah, if I were Minister of Finance, I resign. Karena Anda gagal. Gagal resign kayak gitu ya. Karena Anda gagal di situ. Berikan kepada masih ada orang di Indonesia yang pandai mengatur untuk diberikan itu supaya menyelamatkan rakyat, menyelamatkan bangsa. Jangan sampai kemudian kita kayak Yunani kan sempat itu negara bangkrut kayak gitu kan. Nah, apa kita mengarah ke sana? Nah, tapi sebelum ke sana, Bang. Sebetulnya kesalahan utama itu ada di kalau power holders gitu ya, pemegang kekuasaannya. Sebetulnya kesalahan di perencanaan, kesalahan di apa sebetulnya? Implementasi atau kesalahan di dalam hitung-hitungan atau ya goblok aja kita sebetulnya. Dua-duanya. Jadi ada kesalahan sistem dan ada kesalahan pelaku.
Jadi ada aktornya, Ada aktornya, ada sistemnya. Ya, memang kalau kita ngomong kayak gitu ya, institusinya pasti ada. Iya, misalnya kita ketika bicara sistem, kita tahu Husnul menyebut triple B, ya kan? Itu aktornya kan? Aktornya itu. Kenapa sampai triple B melakukan kayak gitu? Karena sistemnya. Ya karena sistem dari mulai pemilunya, kita punya utang budi, gitu kan, gitu. membiayai pemenangan pemilu, emangnya gitu. gratis? Enggak. Akhirnya mereka memaksa atau mempengaruhi gitu ya kebijakan-kebijakan, bahkan seperti Ijon kan, dipengaruhi yang kemudian kita terpaksa mengikuti keinginan itu tadi, keinginan para B itu tadi. Jadi gini Husnul. Ketika kita Husnul bicara ada bandar, ada bandit, satu lagi ada badut ini sebagai pelaku gitu ya. Terus kita tarik ke dalam sistem. Sekarang pertanyaan berikutnya begini, memang sistemnya ngapain? Sistemnya karena partai politik tidak punya uang yang cukup, tidak dalam supporting finance yang cukup, lalu mereka pergi ke mereka bukan pergi istilahnya. Mereka ngebangun kesepakatan dengan penguasa bisnis. Penguasa bisnis membangun daya tawar. Di sini dong, dia punya daya tawar dong. Dia punya daya tawar terhadap penguasa di sini. Mereka bilang, oke, kebutuhan pembiayaan politik kami biayai, tapi kami begini gitu ceritanya. Apa artinya? Artinya kebijakan-kebijakan dalam pembiayaan sesungguhnya sedang memberi keuntungan kepada ini, kepada yang namanya oligarki bisnis. Apakah oligarki bisnis itu domestik atau luar, eksternal? Apa artinya berikutnya? Itu berarti APBN sepenuhnya tidak dalam rangka memenuhi kesejahteraan rakyat. Bukan. Jadi kalaupun kemarin misalnya mereka punya target memberikan pertumbuhan 5,02% dan ternyata cuma 3,8 gitu ya di 2021. Pertumbuhan 3,8 itu pun tidak ada efek monetesnya bagi masyarakat. Apa buktinya? Tingkat Gini rasio gitu ya, rasio ketimpangan itu tetap berjalan tinggi. Apa indikator berikutnya? Perceraian di beberapa tempat itu tinggi. Sampai mengejutkan. PHK tinggi. Perceraian. Kemudian itu akibatnya ya itu. Yang jadi menarik adalah gubernur terkejut-kejut dia. Loh, ternyata di tempat saya perceraian tinggi. Dia nggak tahu perceraian disebabkan oleh problematik ekonomi. Kelaparan. Itu juga bisa kan. Yang pernah kita bahas sebelumnya lah. Itu ya. Balik lagi, lihat di situasi. Luruhnya keluarga, runtuhnya negara, gitu ya. Nah, tapi maksudnya, kalau kita paham bahwa mengurus negara seperti itu, kenapa jebakan-jebakan itu ya? Makanya kan pertanyaan saya misalnya, apakah pembangunan IKN itu sebetulnya debt trap sudah berjalan? Kayak gitu kan? Karena kita utang, kita punya membuka diri dalam untuk di debt trap. Membuka diri di debt trap. Atau memang itu sudah kita nggak tahu kan secara keseluruhan detailnya kayak gitu kan. Kita bisa menganalisa, bisa mendapatkan informasi, tapi detailnya kita tidak berada di dalam posisi pengambil keputusan yang ada di istana maupun yang ada di Senayan. Nah, tapi kita bisa melihat bahwa itu debt trap sudah masuk. Kayak gitu kan. Berarti kepentingan pembangunan yang dikoneksikan, dihubungkan dengan kepentingan obor misalnya kan, itu kan terjadi. Bahkan kalau kita bicara kepentingan geologis, geostrategis, geo yang lain di dalam konteks ini itu semua masuk. Nah, balik lagi, tapi kenapa kok masih kurang aja duitnya sampai harus mengambil uang rakyat? Karena dikorup. Tapi dikorupnya berapa persen gitu loh. Kalau dulu World Bank mengatakan 30% kayak gitu. Ini Asabri, kasus Asabri. Ada hitung-hitungan itu, Snul. Berapa persen? Incremental capital output ratio. Jadi seberapa banyak kapital yang diturunkan, lalu dia menghasilkan output berapa, dibikin rasionya. Nah, kalau ternyata rasionya tidak menunjukkan, kalau ternyata outputnya tidak menaik seperti meningkatnya kapital, maka yang terjadi kebocoran. Ibarat Anda masukin air ke ember, gitu ya. Di embernya, itu bocornya tidak pernah diatasi, bahkan diperbesar. Jadi seberapapun masuknya air di situ, tidak pernah. Dia tidak akan pernah memenuhi kebutuhan si ember, karena bocornya mungkin gede. Gitu. Itu incremental capital output ratio. Sebetulnya siapa yang kemudian mendapatkan bocoran
Bahasa lainnya tadi gitu ya, crowding out effect. Iya, itu tadi. Salah satunya. Salah satu. Tetapi juga muncul ketika kasus misalnya korupsi secara real. Misalnya korupsi kemarin di Kementerian Perikanan, gitu kan, Kelautan dan Perikanan. Atau korupsi di Bansos misalnya. Bansos. Gitu ya. Itu yang gampang APBN. Kalau perikanan ini macam-macam nih. Atau ada korupsi di BUMN. BUMN yang ya, mendapatkan BUMN aja. Gampang tuh. Gampang dilihat di situ. Atau korupsi yang di mana pemerintah daerah ditangkap. Bekasi, kayak gimana coba? Udah berapa kali bupatinya diganti itu Bekasi itu? Berkali-kali. Lalu juga Pasir Penajam bupatinya yang akan jadi IKN itu kan ketangkap juga. Sengaja tuh enggak sih itu? Saya tidak tahu, tapi saya ingin mengatakan sama Anda. Tapi kan gini loh, maksudnya bupati itu kan kerucut dalam konteks level pemerintahan struktur. Sorry ya, maaf, nggak boleh kita menggunakan terminologi. Artinya pada level yang paling bawah, ya kan, local governments. Tapi kan kalau kita bicara APBN, bicara anggaran, itu kan pasti yang paling banyak di pemerintahan pusat. Di dalam konteks itu kemudian diturunkan provinsi, kabupaten, kota kalau kita ngomongin APBN dengan DAU, DAK dan sebagainya. Nah, tapi kan yang memang banyak kena ini kalau korupsi ya, itu pada level bupati, wali kota. Kalau menurut saya kan ya belum sebesar kalau kita bicara tentang Asabri, bicara tentang kondensat, bicara tentang apa namanya, korupsi Jiwasraya, terus apa? BPJS Ketenagakerjaan dan semuanya. Di mana? Siapa sebetulnya aktor yang di mana? Atau salah hitung? Atau sebetulnya seperti apa? Ini KPK kemana? Nah, KPK pernah menyatakan juga sesungguhnya dalam struktur pemerintahan bukan hanya pada level bupati, mereka juga kesulitan atau tepatnya ketidakmampuan menangani berbagai kasus pada dana-dana desa. Itu pernah muncul jadi berita gitu. Artinya ya, kalau dana desa 1 miliar, kalau ada 520, ada 74.000, kira-kira berapa triliun itu? Ya, karena gitu. Enggak, maksudnya dibandingkan yang ini ada ratusan triliun gitu loh. Iya. Itu dana desa bagi saya masih 74.000 ditambah dengan miliar. Jadi 74.000 miliar kan? Ya kan berarti 74 triliun. Kan nolnya 74 triliun. 74 triliun. Sementara yang ini ratusan triliun. Ya itu tadi crowding out effect, juga terjadi kebocoran pada proyek, kan gitu. Jadi kita lihat ada dua problematik. Sistem yang melegalkan crowding out effect sehingga surplus dalam negeri keluar, dan kemudian perlawanan terhadap sistem ilegal sistemnya, illegal crowding out effect-nya gitu. Jadi ada legal crowding out effect, saya ulang. Jadi ada legal crowding out effect karena memang diperjanjikan. Tadi ada juga illegal crowding out effect yang karena korupsi. Kalau melihatnya begitu gitu ya. Legal dan ilegal. Ilegal ya. Nah, ketika kita lihat misalnya pada desa yang cuma 74 triliun. Dari 74 triliun pastilah tidak efektif, itu besar. Nah, Anda bilang kecil dibanding 868 triliun, misalnya gitu ya, dibanding 868,02 triliun sebagai gambaran crowding out effect. Dan ini kalau yang dana desa 74 triliun itu kan tersebar di 74 ribuan. Gitu loh, 74 ribuan kepala desa. Ya kan? Dan kelurahan di seluruh Indonesia. Lah kalau yang tadi saya bilang 35 triliun, satu orang, satu pengusaha, yang kayak gitu kan. Nah ini juga mestinya dihitung, jangan kemudian dana desa terus ini, walaupun saya dari sejak awal mana ada yang namanya Pak Lurah, Kepala Desa harus membuat laporan serinci laporan yang diberikan kepada BPK. Nggak bisa lah. Pasti kan nggak bisa. Ini sebetulnya alat juga pada waktu election. You would like to go to jail atau nah, itu kan alat sandera di dalam konteks kepolitikan di kita. Disitulah gambaran betapa pentingnya melakukan pemberdayaan secara struktural. Dari mulai level desa,
sampai dengan level presiden bahkan. Pemberdayaan saya bilang. Kenapa? Karena kita pernah bahas dari problematik korupsi nilai, korupsi konstitusi, korupsi kebijakan, sampai dengan korupsi keuangan, gitu loh. Kan pernah kita bahas tuh. Iya. Ada korupsi konstitusi, ada korupsi nilai, ada korupsi kebijakan, ada korupsi keuangan, ada korupsi tindakan, gitu kan? Betul. Pernah kita bahas di situ. Artinya sesungguhnya problematik dari dibalik yang namanya kasus BPJS ketenagakerjaan dengan JHT, sesungguhnya ada problematik yang tidak terselesaikan. Jadi kalaupun kemudian Value, constitution, hukumnya, kebijakannya, tindakannya, gitu, nggak selesai semuanya. Jadi itu yang saya sebut sebagai ini JHT cuma a part of vicious circle dari kebijakan-kebijakan pembangunan yang tidak punya keberpihakan jadinya. Ulang. JHT yang ditunda bukan cuma sekedar problematik pada mismatch, ketidakcocokan pada kewajiban. Bukan cuma sekedar problematik bagaimana uang rakyat dipakai. Bukan cuma sekedar problematik dari tidak lakunya surat utang. Tapi di sini adalah lingkaran setan dari sebuah kebijakan yang tidak mengatasi akar persoalan. Dia cuma mencerminkan itu di a part of vicious circle problem. Gitu loh. Jadi semua bagian dari sebuah problematik lingkaran setan tentang kesalahan-kesalahan kebijakan yang berujung pada apa yang kita sebut sebagai negara gagal. Itu yang disebut strategic interest-nya itu nggak jalan. Ya jadi sebetulnya balik lagi, kalau cuma sekedar korup keuangan, mungkin nggak sebesar itu ya orang kayak korup keuangan. Tapi kalau sudah korupnya itu ditambah nilai, kemudian mengkorupsi konstitusi, kebijakan. Nah itu yang kemudian menyebabkan yaitu failed state, negara gagal. Dan dari situ sesungguhnya yang saya sebut tadi, ketika good corporate governance tidak ada, ketika price stability tidak terjadi, ketika public goods dan public services digeser semuanya menjadi commercial goods atau commercial services, maka ketidakadilan itu bukan tertutup lukanya. Dia makin membesar dan makin mendalam sehingga saya menyebutnya sebagai kronikal. Ketidakadilan yang kronis. Iya. Jadi luka ketidakadilan yang kronis. Ini sesungguhnya JHT 56 yang ditunda itu cuma gambaran ini ada problematik itu. JHT itu cuma kecil di atas, tapi yang tadi macam-macam yang kita sebutkan di awal itu juga baru kecil, kita tidak tahu lagi nih dari mana. Ya jadi ada dana BPJS, dana masa tua, namanya JHT, dana Taspen, kemudian dana haji, dana COVID, asuransi, yang lain-lain kayak asuransi dan bank-bank yang kemudian apalagi yang pertama dulu apa namanya? PCR, Ibra, BLBI. Tambah lagi dengan bagaimana Anda mengambil keuntungan dari VCR, dari swab. Keuntungan PCR. Kemudian itu juga policy kan? Ada policy-nya. Kebijakan. Anda harus pakai PCR naik kereta misalnya kan? Itu kan semua tuh diambil gitu. Dan pada saat di Amerika, di Inggris, di tempat kayaknya Jepang juga udah endgame. Kita masih belum jelas, katanya malahan nanti akan naik karena mau lebaran. Jadi hati-hatilah, karena Allah itu tahu semuanya yang kayak gitu-gitu. Niatnya ya, di dalamnya itu kan tahu kayak gitu. Kenapa mesti harus ini? Kalau memang tidak mampu, ayo duduk bersama. Ajak itu rakyat-rakyat yang pinter untuk memikirkan bagaimana cara keluarnya. Jadi kalau memang punya niat baik. Good governance tadi. Iya, good governance gitu ya. Itu makanya ada tesis lama sebenarnya Husnul. Tesis lamanya adalah gini. Korupsi itu adalah gitu ya. Itu grease bagi pertumbuhan ekonomi. Oke, jadi corruption asa gitu ya. Grease for the economic growth. Grease by shaitan atau itu saya pernah tepuk tangan karena setannya pasti tepuk tangan. Kayak gitu ya. Apalagi kemudian tadi ternyata memang Anda sudah masuk ke dalam sistem riba, hutang berhutang di dalam defisit anggaran mengatasi itu. Anda lakukan lagi dengan cara memanipulasi JHT gitu ya. Iya, manipulasi persoalannya. Dan seterusnya Anda juga terapkan lagi dengan posisi dana-dana yang lain termasuk dana BPKH. Lalu pikirannya kan menjadi begini.
sesungguhnya apa sih yang sedang kita lakukan dengan sumpah jabatan kita gitu. Balik-balik ke ujung gitu ya. Apa sih sesungguhnya yang sedang kita lakukan dengan sumpah jabatan Demi kita? Allah. Iya. Satu. Yang kedua, pertanyaan berikutnya, kenapa sih tiba-tiba muncul kok berani-beraninya bilang saya bersedia dicalonkan 3 periode gitu. Ada lagi? Itu nanti berikutnya. Kita masih lanjutkan ini dulu. Ya. Jadi so what? Oke. Kalau Kan kita harus dong dikasih paling tidak ilmu, insya Allah nanti barokah ilmunya nih, Bang. Gitu ya. Jadi so what? What can I do? What can we do di dalam konteks ini? Sebetulnya kalau menyimak dengan teliti tadi apa yang disampaikan oleh Bang Nursi, sebetulnya oh iya ya, kenapa saya nggak gitu? Itu sebetulnya sudah ada jawaban-jawaban. Kalau dia pandai kayak gitu ya, cerdas di dalam menangkap dan memang memiliki niat baik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, bukan untuk menghancurkan negara Republik Indonesia. Kan ini kan persoalannya, kan kita tidak tahu siapa yang jadi pengkhianat, siapa yang jadi ini di dalam konteks bangunan negara Republik Indonesia. Wallahu alam kan di situ. Nah, what can I do? What can we do di dalam konteks ini? If you are Minister for Finance kayak gitu, if you are Presiden, if you are member of parliament, you were member of parliament dulu, memang anggota DPR kayak gitu ya. Itu gimana ini, Bang? Oke. Yang pertama saya pahami dulu bahwa kekuasaan itu adalah amanah. Amanah. Satu. Yang kedua, kekuasaan itu harus dijalankan dengan benar. Benar. Jadi yang pertama, kekuasaan itu amanah. Berarti dijalankan dengan benar. Kata kunci kekuasaan itu amanah dijalankan dengan benar adalah kejujuran. Kejujuran, balik lagi ke sana kan, ya? Jadi kekuasaan harus dijalankan jujur dengan kejujuran gitu. Yang jadi ketiga, di situ nanti ada transparansi, akuntabilitas. Betul sekali. Nah, yang ketiga, kekuasaan harus dijalankan dengan cerdas. Cerdas dia lemah lembut di satu sisi, tapi di sisi lain juga tegas gitu ya. Jadi ada sayang di situ. Ya kayak Allah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Maha Rahman. Tapi pada saat yang sama, azabku demikian pedihnya. Itu kan artinya demikian lemah lembutnya, latif gitu ya. Tapi berikutnya saat yang sama, dia juga punya pemberi azab yang pemberi siksa yang amat pedih gitu. Jadi artinya ada ketegasan, tapi bukan ketegasan kepada musuh, bukan ketegasan pada musuh, ketegasan pada siapapun karena harus tegaknya peraturan secara adil. Jadi di balik ada adil, jadi di balik kata kompetensi, di balik kata tegas dengan lemah lembut, tegas yang lemah lembut yang tegas, itu ujungnya adalah soal keadilan. Jadi amanah tadi benar dengan basis kejujuran, mau kemudian dicapai keadilan. Nah, yang paling penting Husnul di sini. Yang penting dijunjung tinggi yang namanya sumpahnya, karena public domain yang menjadi tujuannya, terpenuhnya kepentingan publik yang jadi tujuannya. Yang disebut dengan publik bukan masyarakat segelintir, bukan masyarakat yang jauh lebih besar, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sila kelima. Itu di situ. Jadi ketemu tuh butir ketiga dan butir keempat. Bahwa yang dia jalankan adalah bukan cuma sekedar tegas tapi lembut tapi tegas, tapi dalam rangka juga mencapai tadi rasa keadilan masyarakat. Nah, kalau kekuasaannya basisnya seperti itu, maka kekuasaan itu seharusnya memberikan keyakinan kepada masyarakat luas bahwa perjalanan bangsa ini benar. Sekarang saya tanya sama Husnul, timbul nggak keyakinan masyarakat bahwa perjalanan ke bangsa ini benar? Enggak ada. Apa indikatornya? Udah low trust society. Apa indikatornya? Low trust negara. Konvoi supir truk dengan menggunakan spanduk Indonesia ruwet. Kata-kata ruwet dari siapa? If you understand this is ruwet, jangan berani-berani mengambil amanah itu. Jadi itu harus ditanyakan juga. Nah, ini apa yang terjadi dengan Kanada? Jadi ngomongin super truk kayaknya kasihan juga ini si Trudeau ini ya. Kalau Trudeau disebutnya sebagai kaki tangan plus swab. Terbuka sudah. Trudeau disebut sebagai bukti betapa pentingnya, betapa hebatnya close swab gitu ya. Melakukan penetrasi terhadap kabinetnya Justin Trudeau dan Argentina. Kalau mau dicerita ke situ. Nanti punya hubungan nih Husnul. Betapa negara-negara maju sudah menghentikan soal vaksin. Ya, jadi saya bilang. Karena tergusuran vaksin sudah banyak. Tapi jangan situ deh. Kita balik lagi. Kita enggak isu itu. Kita balik lagi. Walaupun saya bisa ngurai panjang karena
Ya, tapi kan tema kita lebih Iya, ke arah oke. bagaimana negara mengambil dana rakyat Iya. kayak gitu ya. Itu tapi kalau kita bicara COVID, menurut saya bicara dana yang waktu itu dijanjikan untuk menyelesaikan masalah COVID Ternyata tidak selesai juga. Nah, nggak selesai juga. Dan siapa yang memanfaatkan? Karena banyak rumah sakit juga itu ngeluh. Malahan saya kalau ketemu bukan ketemu ya, WA chatting saya dengan beberapa direktur rumah sakit itu mengatakan susah. Narasinya sederhana, Husnul. Gimana? Cina melakukan mengatasi COVID dengan traditional Chinese medicine, gitu ya. Jadi bagaimana pengobatan tradisional diutamakan, sehingga mereka tidak menggunakan. Mereka datangin Pfizer, tapi tidak dalam rangka itu juga. Mereka datangin juga Moderna, tapi mereka karena 1,4 miliar ya. Yeah. Apalah artinya ecek-ecek mengimpor sedikit gitu. Tapi kan mereka mengoptimalkan, ini pernyataan Xi Jinping langsung di Wuhan, di laboratorium. Kalau ini nyinggir sedikit, bahwa dia akan mereka mengoptimalkan TCM, Traditional Chinese Medicine. Ya, mereka udah 5.000 tahun. Saya pindahin ke Indonesia. Indonesia minimal ada 2. Ada vaksin merah putih, ada vaksin Nusantara. Kenapa Anda masih tetap bicara soal vaksin dari luar? Dengan argumentasi tetap emergency use. Padahal kalau dengan istilah emergency use, Anda bisa menolak mendatangkan itu dari luar. Anda cukup menggunakan dari dalam. Apa poinnya? Dagang. Lagi Import kan? Dan karena yang tadi Import, urusannya di situ ada nilai, korupsi nilai. Iya. Korupsi Karena kebijakan. apa? Karena akhirnya pejabat itu mestinya nggak boleh dagang, Iya. ya kan? Iya. Tapi ternyata juga dengar-dengarnya bacaan kita itu kan terlibat. Makanya sekarang kok kita masih PCR? Jangan-jangan PCR yang sudah dibeli itu belum habis ya? Kan pernah ada protes gabungan perusahaan farmasi. Ini obat-obat yang tersedia masih belum terpakai nih. Kalau dihentikan jadi kayak gimana nih? Kami rugi Terus besar. makanya dan hati-hati anak-anak kita itu kan banyak kan ini anak-anak SD yang ini. Nah dipaksa tapi nggak ditemani oleh ibunya. Kan kita nggak tahu. Yang tahu anak itu kan ibunya. Apakah pernah misalnya sakit apa itu yang namanya kejang atau yang kayak gitu kan, kita kan nggak tahu, dipaksa aja disontek nah yang kayak gitu-gitu juga. Ingat, balik lagi itu tadi leadership itu tadi jujur enggak, bener enggak, amanah enggak, iya betul sekali, ya kan, iya. dalam konteks itu menjunjung tinggi sumpahnya enggak, membaca konstitusi Tidak, tidak, gitu. Munafik apa enggak? Ya itulah soalnya pakai Al-Baqarah 11. Enggak, karena itu pernyataan. Jadi balik lagi gimana? Ya, jadi yang pertama itu dulu, basisnya dulu, basis ya, ini kekuasaan itu dulu. value-nya. Value-nya begitu, gitu ya. Terus baru kemudian pada program. kebijakannya. Pada Policy-nya. Kebijakannya adalah menghentikan riba. Itulah, itu. Karena riba. Artinya hutang itu berhentilah hutang. Mungkin hutang masih boleh, Husnul, tapi tidak Hutang boleh yang basis tidak riba. beriba. Iya, mungkin hutang masih boleh. Ya tapi sebetulnya tidak kalau boleh rakyat, ayo rakyat, kita ternyata kolaps, Ya. gimana mau nggak ngutangin? Kayaknya rakyat Indonesia baik-baik saja itu kalau untuk urusan kayak gitu. saya pernah begini. Kenapa IMF bisa-bisanya negur Kementerian Keuangan untuk tidak lagi menjual kepada BI dan BI tidak boleh lagi membeli surat utang ke Kementerian Keuangan? Sementara IMF tidak pernah menegur Federal Reserve yang menjual surat utangnya cuma 0% atau tidak menjual Swiss yang menjual surat utangnya negatif atau tidak memasalahkan Jepang yang menjual surat utangnya negatif juga posisinya. Zero, negative interest rate, zero. Ini sesungguhnya menggambarkan betapa Indonesia dalam ini loh, cara berpikir ini loh akhirnya Husnul. That's what we call di dalam video kita sebelumnya yang disebut connectivity war. Iya, jadi ini Jadi apa sih? violence itu bagian dari connectivity war. Jadi kan bahasanya kan menghancurkan Rusia kan nggak perlu perang yang Besar-besaran. besar-besaran. Dan makanya saya bilang karena Anda bicara Rusia, coba lihat sanksinya Amerika terhadap Rusia. Sekarang Masuk soal dengan energi Ukraine? nggak? Kan enggak. Masuk soal SWIFT nggak? Soal sistem pembayaran? Enggak. Yeay, berarti sanksinya cuma main-main. Perang dihajar. Tetap aja Biden Ukraine menyatakan. udah diajar nih. Iya, Ukraina Timur. Tapi saat yang sama Jerman narik diri. Apa artinya? Transaksi dagang energi antara Jerman sama Rusia tetap jalan. Energi tetap transaksi berjalan, nggak ada urusan. Balik lagi ke kita. Itu yang disebut connectivity war yang Bang Nursi dulu pernah
bahas ya, atau di dalam IC kita. Jadi gini Husnul, jadi kalau kita mau lihat balik lagi, sesungguhnya bagaimana kita melihat situasi yang sekarang sedang terjadi. Sepanjang memang dia tidak menunjukkan satu model eksploitatif, itulah jalan keluar. Tapi sepanjang kita membenarkan riba, maka sesungguhnya kita sedang melanjutkan apa yang saya sebut pernah ultra modern slavery system. Jadi dengan model riba, orang sesungguhnya terperangkap dengan ultra modern slavery system. Dan itu mulai berjalan dari mulai negara sampai dengan pinjol. Dan sekarang kita gitu loh, sampai dengan pinjaman saya online akhirnya gitu. mencari ya data, ternyata memang banyak perempuan-perempuan yang korban dari pinjol-pinjol itu. Itu studinya Dan SDGs. tapi ada yang ini ya, ada yang bangga ya dengan pinjol. Iyalah pasti, karena Enggak, dianggap maksudnya sukses. pejabat. Iyalah pasti, karena dianggap itu sukses memenuhi kebutuhan masyarakat. Tapi justru, nah di sini menarik sebagai penutup Husnul. Situasi pinjol, situasi riba yang muncul, situasi pemerintah yang kemudian juga tetap membutuhkan pinjaman, itu menunjukkan likuiditas di pasar kering. Ulang ya, situasi yang seperti itu, misalnya 868 dibutuhkan kayak gitu, pinjol terus berkembang, pada saat yang sama perbankan menahan dananya gitu ya, itu berarti likuiditas di pasar kering. Itu artinya perekonomian tidak bergulir dengan baik. Dia bergulir hanya di wilayah-wilayah tertentu, tapi di wilayah lain dia bahkan nyaris serat berputarnya. Tapi pertanyaan berikutnya, kenapa tetap yang namanya APBN-nya besar-besaran? Tadi karena muncul crowding out effect. Tapi indikator berikutnya ketika likuiditas di pasar tidak ada, gitu ya. Likuiditas di pasar tidak ada, sementara perekonomian tetap berjalan. Nah, ketiadaan likuiditas pasar itu tentu dia akan mencari sumbernya di mana. Itu tadi BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, lalu Jiwasraya, lalu Asabri, lalu BPKH, lalu Taspen kemana-mana gitu. Uang masa pensiun. Semuanya keambil. Nah, likuiditas kering dengan modal kayak gitu dan ternyata tetap tidak punya pertumbuhan yang baik, itu tadi bukan cuma sekedar negara gagal Husnul, itu bisa jadi inkompetensi. Nah, masuk pertanyaan Anda, kalau saya sebagai Menteri Keuangan atau sebagai Presiden, tadi hentikan dulu riba, karena dengan begitu kita menghentikan sistem eksploitasi, sistem perbudakan yang kita sebut dalam video kita sebelumnya ultra modern slavery system. Riba itu akhirnya kita nggak barokah. Betul. Itulah. Iya. Jadi Allah juga akhirnya tidak memberikan rahmatnya kepada kita semua dalam konteks itu. Dan karenanya dunia selalu dalam keadaan rusuh. Dan rusuh. Karena dunia dikangkangi habis-habisan oleh riba. Wah, itu bisa dan itu gitu. tadi connectivity. Wah, iya. Kita dipaksa. Betul. Dan sebetulnya semuanya menjadi instrumen mereka. Gitu Iya, loh. betul. Iya kan? Betul. Instrumen. Jadi, hentikan aja dulu utang berbasis riba. Makanya Sri Mulyani pernah bilang, oke deh, kalau gitu saya gunakan aja wakaf. Kalau gitu saya ambil aja duit kencengan. Saya ambil aja duit zakat. Itu karena sadar likuiditas kering yang bisa diambil adalah dana-dana dari masyarakat, dana murah. Apa itu wakaf? Apa itu dana zakat, dana infak, dana sedekah? Nah, gitu. kalau balik lagi, if I were President or Minister for Finance, kalau Anda adil, ya, jadi bukan dana rakyat diambil begitu saja, tapi kemudian ulamanya dipenjarakan dengan penuh dengan proses ketidakadilan, ya trust itu nggak ada. Nah, ketika trust itu tidak ada, itu yang saya sebut sebagai tidak akan pernah selesai proses kebijakan publik. Anda bayangkan social distrustnya yang pernah kita diskusikan juga sebelumnya dan saya sebut dalam bangsa terbelah itu, bergeser dia menjadi political distrust. Maka muncullah yang namanya keterbelahan masyarakat. Di satu sisi digunakan pendengung habis-habisan, buzzer ini pendengung habis-habisan dipakai gitu ya. Di sisi lain digunakan juga yang namanya orang-orang yang terus-menerus memproduksi hoax and fakes dalam rangka menghadapi kayak gitu dengan mengungkapkan ujaran kebencian, sehingga dipilahlah antara kelompok hate sama kelompok love kayak gitu ya, kelompok pembenci dan kelompok pendukung kayak gitu. Lalu dalam fakta masyarakat, pemerintahnya melakukan satu konstruksi hukum yang nggak adil, berakumulasi nggak masalahnya? Ya, tambah banyak. Jadi udah riba, udah eksploitatif, udah akhirnya nggak punya duit, rakyat menghidupi dirinya sendiri, kemudian negara bermain dengan unholy alliances. Rasanya kan balik lagi kita ya, unholy alliances. Persengkongkolan jahat sebetulnya mau diterjemahkannya. Maka sebetulnya kita tinggal menunggu waktu berantakannya kayak gitu. Tapi Allah Maha Kaya, Allah Maha
adil, Allah Maha menerima Bijaksana. taubat, Iya, amin. Allah Maha Amin. segalanya. Amin. Jadi kalau negara ini berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan ketuhanan yang Maha Esa, dan Tauhid sebetulnya itu. atas berkat rahmat Allah kayak gitu ya. Dan Hakikat hidup itu. kita balik lagi atas berkat rahmat Allah Allah dan yang Maha keinginan Kuasa. luhur. Enggak, terusin dulu Husnul. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur untuk kehidupan berbangsa yang bebas dari ketertindasan dan dari kehinaan. Itu Kalau kita balik lagi ke situ, Ya. insya Allah, Allah gampang sekali memberikan rahmat Amin. dan kun fayakun. Jadi Jadi, tapi kalau semakin jauh dari menjadi pemimpin gak adil, kemudian kita ke bulet utang, riba, kayak gitu, terus eksploitatif kepada kelompok tertentu, kemudian menghinakan ulama. Darah katanya kan kata Ustadz kan ngomong gitu. Darah ulama itu beracun bro. Kayak gitu. Iya. Nah, yang kayak gitu. Jadi kembalikan lagi, kita berpancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Yuk kembali lagi. Insya Allah dengan yang seperti itu, Amin. Allah akan memberikan petunjuk, memberikan jalan. What can I do, what can we do dalam berbangsa ini. Nah, Jangan pernah menggeser watu minu nabillah untuk menjadi umat yang terbaik. umatnya terbaik. Baru kemudian mewujudkan dengan amar ma'ruf nahi Nahi munkar. munkar. Kuntum haru ummatin. Rijal linas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi dalam rangka amal ma'ruf dan nahi munkar, basisnya adalah wa tu'minuna billah. Maka kita akan menjadi yang terbaik. Gitu. Ya itu sebetulnya jangan karena pakai kita itu, punya Allah itu kayak gitu ya. kan. Dan Indonesia sebetulnya dirahmati Allah luar biasa. Amin. Dari mulai negara-negara Islam dulu, kemudian kemerdekaan, kemudian kita dikasih sumber daya alam yang Masya Allah kayak gitu ya. Cuma kalau kita kelola dengan tidak baik dan terus-menerus dengan isu-isu yang diskriminatif, yang kalau si itu kan mengatakan diskriminatif kepada kelompok Islamis, ya nggak barokah. Jadi kembali lagi seperti itu ya Bang ya, insya Allah mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi itu memberikan sedikit jalan ya. Jadi dari mulai value yang harus kita kembangkan dan kemudian policy. Nah kalau policy-nya, value dan policy-nya ini klop, kemudian juga berserah diri kepada Allah, insya Allah kita akan dengan mudah bisa Allah balikkan kayak gitu ya kondisi kita yang berantakan ini menjadi kondisi yang lebih makmur kayak gitu kan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah. Saya pikir itu mudah-mudahan yang kita sampaikan berguna. Kalau kami salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.